Hamdan wa syukran lillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kawan-kawan pemuda yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar ada ungkapan bahwa tiada satupun rentetan dalam sejarah yang tidak melibatkan pemuda. Bahkan lebih jauh lagi, kita seringkali mendengar bahwa generasi yang tidak melibatkan pemuda adalah generasi yang mandul. Pun sebaliknya, kita seringkali mendengar bahwa pemuda yang tidak terlibat dalam perjuangan adalah pemuda pemutus dari sejarah. Fakta-fakta ini seringkali kita temukan di lapangan ketika membahas kaitan kontribusi pemuda dalam pembangunan peradaban. Sisi lain, confident rahimahullah, kita menemukan bahwa selain berbagai karakteristik yang baik, dimulai dari pemuda yang secara fisik misalnya ia ada di kondisi yang sedang bertumbuh menuju kesempurnaan, berbagai anugerah yang Allah berikan yang luar biasa yang menghadirkan pemuda sebagai satu fase perkembangan yang luar biasa. Kita menemukan di lapangan bahwa tantangan kepemudaan itu begitu luar biasa. Kita tahu bahwa di samping kondisi fisiknya yang prima, hari ini pemuda kita dihadapkan dengan tantangan bahwa pemuda adalah satu fase di mana ia harus kemudian mencari identitas dirinya. Satu fase di mana ia harus kemudian mencari bagaimana ia ingin menjadi sesuatu. Pemuda kemudian seringkali kita gambarkan dalam tantangan kehidupan adalah fase di mana ia sedang membutuhkan satu figur, satu sosok di wilayah rutinitas bahkan kedisiplinannya. Di sisi lain, dalam konteks manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita punya tugas untuk kemudian menjadi khalifah di muka bumi. Sederhananya khalifah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi manusia yang kemudian berkehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana kemudian kita menjadi manusia yang bisa berkehidupan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tapi kemudian kita melihat bahwa tantangan dalam menjalankan kehidupan ini pun tidaklah juga sedikit. Kita tahu misalnya umat Islam hari ini hampir di berbagai segmen tidak unggul. Dimulai dari misal wilayah pendidikan, bagaimana kemudian kita tahu Finlandia, negara yang mayoritas non-muslimnya itu tentu lebih banyak, menjadi kualitas pendidikan yang nomor satu. Wilayah-wilayah lainnya misalnya wilayah sosial, wilayah politik, bahkan di media itu sendiri, kita tahu kita harus mengejar begitu banyak ketertinggalan. Confident rahimahullah, sekelumit persoalan ini, itulah yang hari ini sejatinya ada di beban pemuda hari ini. Pemuda di satu sisi harus bisa menyiapkan dirinya membentuk satu pribadi yang paripurna. Di sisi lain ia sudah dihadapkan pada tugas yang begitu luas, tugas yang begitu banyak, tugas di mana ia harus juga menggariskan kehidupannya untuk membangun peradaban. Nah, kita tahu bahwa tantangan-tantangan ini tidak mungkin untuk kemudian kita tolak. Menolak tantangan peradaban, menolak tantangan perjuangan adalah sama sekali memilih untuk duduk sebagai seorang pecundang. Artinya peluang ini, tantangan ini haruslah menjadi momentum bagi pemuda untuk kemudian bisa memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan, untuk kemudian menghadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan, sehingga ia melalui potensinya terus berkembang menjadi sosok yang kemudian diharapkan, sosok yang kemudian dimimpikan, bahkan selalu didoakan oleh orang-orang tua, para pendahulu kita, para pejuang yang konsen membangun peradaban. Nah, sekelumit persoalan ini, kawan-kawan pemuda sekalian, tentu menjadi hikmah bagi kita semua bahwa ada aspek yang harus kita titik beratkan.
Wah, di samping persoalan yang begitu luas ini, Allah menganugerahkan kita sebagai hayawanul ijtimai, sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial sederhananya adalah mereka makhluk yang diciptakan tidak bisa memenuhi kepentingan pribadinya saja dengan dirinya sendiri. Ia butuh tangan orang lain, ia butuh kaki orang lain, ia butuh pemikiran orang lain untuk menjadi utuh sebagai manusia pada umumnya. Nah, peluang ini kami kira perlu dimanfaatkan oleh anak-anak muda hari ini, di mana untuk membentuk karakternya, juga mampu menghadapi tantangan peradaban. Ia harus mampu untuk kemudian bisa memaksimalkan potensi dirinya sebagai makhluk sosial. Ia harus kemudian lahir muncul berkomunitas. Ia harus kemudian mengenal lingkungannya. Ia harus kemudian bergerak, dan tidak hanya bergerak sendiri, tapi bergerak juga bersama manusia-manusia lain. Kesempatan inilah yang kemudian harus bisa anak-anak muda tangkap untuk kemudian bisa dimaksimalkan agar lahir menjadi satu pribadi pemuda yang siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena kita tahu, seorang bijak mengatakan bahwa kalau kamu ingin berjuang atau berjalan dengan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan dengan waktu yang lama, maka berjalanlah bersama-sama. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tantangan ini sekali lagi bukan untuk kemudian kita tolak, tapi kita tangkap, lalu kemudian kita maksimalkan. Anak-anak muda hari ini dengan perkembangan media sosial harus mampu mencari mana wadah sosial yang kemudian mampu bisa membentuk ia sebagai pribadi yang utuh tersebut. Mana wadah sosial yang tidak hanya membinanya, tapi menghadapkannya langsung dengan persoalan-persoalan yang lahir di masyarakat. Saya kira lebih dari banyak komunitas atau organisasi yang kemudian siap untuk mewadahi itu, meski tentu kita tidak boleh sembarang masuk, sembarang bergabung. Saya kira banyak literasi yang kemudian kita bisa pelajari, kita bisa ada proses di mana kita bisa menilai apakah wadah ini memang sejalan dengan perjuangan kita. Wadah ini memang sejalan dengan apa yang kemudian kita cita-citakan dalam membangun peradaban. Itu diantara salah satu yang kemudian bisa kita ikhtiarkan sebagai pemuda hari ini, di mana kemudian kita mesti memaksimalkan kita sebagai makhluk sosial, wadah organisasi atau komunitas yang bisa membentuk diri kita dan menghadapkan kita pada persoalan umat, sehingga nanti apa yang selalu kita cita-citakan, hadirnya seorang pemuda yang memang dia menorehkan sejarah, yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman, bisa lahir dari pemuda-pemuda yang ia mau keluar, ia mau berkomunitas, ia mau berbaur dengan sesamanya, dengan satu visi yang sama. Ia ingin menjadi makhluk Allah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi pada anak-anak muda sekalian, bahwa hari ini tantangan begitu banyak, tapi tentu tidak hanya satu jalan untuk menghadirkan solusi. Ada ribuan jalan yang dihadirkan oleh Allah bagi kita, tinggal memilih apakah kita mau menempuh jalan tersebut atau duduk sebagai pecundang. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.